Shalom. 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 Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir mengikuti ibadah Jemaat Firdaus hari ini Minggu tanggal 3 Januari 2021. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa menyeberang ke tahun 2021. 2020 sudah berlalu penuh kenangan. Banyak yang manis, banyak yang pahit. Lebih banyak manis atau pahitnya kemarin itu? Tuhan bisa mengubah yang pahit jadi manis. Ya, Bapak Ibu dimanapun mengikutinya, kami ucapkan selamat bergabung. Kita mulai, kita bangkit berdiri, kita angkat puji-pujian. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Terimalah kehadiran kami dalam bait-Mu yang kudus, supaya kami mengalami sukacita surgawi. Kami menikmati bahagia ketika kami datang beribadah padamu, sesuai dengan fungsi rumah Tuhan dan ibadah. Segala sesuatu yang kami bawa padamu hari ini, Tuhan akan menjawab kami, sehingga kami pulang penuh dengan pertolongan Tuhan, dengan kemenangan dari Tuhan. Tidak ada lagi khawatir yang kami bawa, sebab Engkau hadir di dalam bait-Mu yang kudus. Kami tolak anasir kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami perintahkan keluar dari ruangan hati kami. Dari ruangan ini biarlah roh Allah melingkupi kami. Dimanapun umat-Mu mengikuti, baik langsung dan tunda, berkati ibadah ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian. Ya. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir.
Manusia dalam Alkitab disebut yang lahir dari perempuan penuh kegelisahan dan kekhawatiran. Ini lahir dari perempuan semua kan? Ya, berarti penuh apa? Khawatir, kegelisahan. Itu namanya manusia. Ya, tapi itu membuat kita datang pada Tuhan, kita nanti pulang mendapat garansi, jaminan segala kebutuhan kita. Tuhan yang menanggung. Amin. Ya, dia menanggung hari demi hari. Amin. Berapa lama? Hari demi hari. Alkitab mengatakan dia menanggung kita hari demi hari. Ingatlah, orang percaya itu hidup karena iman. Begitu timbul iman, terjadi mujizat, pemeliharaan. Maka tidak boleh hilang iman. Tapi banyak orang di zaman akhir kehilangan iman. Kenapa? Malas berbakti. Malas berbakti. Tapi kalau kita berbakti, ada iman, ada mujizat. Kita ganti janjian kita pakai berdiri. Ya. Mungkin ada yang mau bersaksi 1-2 orang, tapi dibatasi waktunya cuma 2 menit paling lama. Soalnya nanti kalau setengah jam 1 orang, wah, 2 orang. Tidak boleh lebih dari 2 menit. Ya. Kita ganti nyanyian kita. Ku menang bersama Yesus berarti setan itu macam-macam ya. Macam-macam. Ya, silakan ada mic. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Suaranya kuat tuh. Amin. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya ingat bulan 8 saya datang di tempat ini. Waktu bulan lalu-lalu, sekarang nggak ada gereja. Saya diam, nggak ada gereja. Tuhan, nggak ada gereja. Saya berdoa di rumah, lihat anak begini, lihat suami begitu, saya sendiri ya begini adanya. Saya bersyukur sama Tuhan. Di waktu pencobaan datang, masalah silih berganti, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Secara fisik, saya merasa terkucilkan hidup saya, tetapi saya yakin Tuhan ada dalam hati saya. Bulan 8, 9, 10, 11 tidak dicarikan sama Tuhan. Baru bulan 8 saya datang ke sini, Bu Noto yang ngajak saya. Yuk kita berbakti. Kemana? Ke Blok F. Ke siapa? Bapak Pendeta Yakubus. Yang mana? Terus saya bilang, yuklah kata saya. Saya datang ke sini, saya berdoa. Setiap saya hadir, saya duduk. Saya sebenarnya hati saya remuk, redam, nangis. Tuhan tolong anak saya yang besar. Tuhan tolong anak saya yang nomor 2, yang ketiga Samuel. Bagaimana saya mau makan?
Gimana gak khawatir? Firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Memang benar, jangan khawatir. Tapi hati saya gelisah, takut, gentar untuk menghadapi. Saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya letakkan di kaki Tuhan. Ternyata Tuhan buka jalan anak saya yang besar. Tuhan tolong saya. Ternyata Tuhan sedikit demi sedikit Tuhan bukakan jalan, sedikit demi sedikit Tuhan bukakan jalan, sedikit demi sedikit. Saya minta tolong sama Bapak Pendeta Ipan muda, cakep, ganteng, mau datang ke rumah saya untuk mendoakan saya. Itu semua pengaturan Tuhan. Bukan oleh gagah dan kuat, tetapi mau datang di rumah saya. Bertahun-tahun aku tidak ada yang hadir di rumah saya. Tapi Bapak Pendeta muda ini mau datang ke tempat saya. Itu semua pengaturan Tuhan. Tuhan bukakan sedikit ya, belum banyak, sedikit. Jangan lupa saudara, kembalikan apa yang Tuhan punya. Jangan sembunyi-sembunyi, Tuhan melihat. Kembalikan apa yang Tuhan punya. Jangan dimakan sendiri, saya merasakan itu semuanya. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Pokoknya selagi mau datang kepada Tuhan ada mujizat sesuai kebutuhan kita. Amin. Ya. Masih ada? Ya, masih ada. Ya. Shalom, saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur ya kalau pada pagi hari ini saya boleh kembali datang di rumah ibadah di sini Tuhan. Walaupun secara daging saya takut ya saudara, makanya saya suka duduk paling depan, paling pinggir. Karena saya sadar diri saya ini udah tua ya, udah 69. Puji Tuhan, selama saya, saya ditinggal suami udah 8 tahun. Kemarin tanggal 14 Desember, tepatnya 8 tahun saya ditinggal oleh suami. Tapi puji Tuhan, saudaraku ya, suami saya adalah orang yang percaya pada Tuhan. Dia melayani di gereja Holis di Bandung. Puji Tuhan, saudaraku ya, saya biasanya pergi ke Holis ke Bandung dengan diantar sama anak saya karena saya masih ada kendaraan waktu itu. Setelah saya jual, saya nggak bisa naik angkot, saudaraku ya, karena kalau naik angkot, kalau turunnya suka buru-buru gitu. Sampai saya pernah jatuh ya saudaraku, dan kata cucu saya, "Mak, naik motor aja, apalagi naik motor kaki saya udah nggak enak ya saudara, udah kurang bagus gitu." Puji Tuhan saudaraku, saya pamit di sana. Kata saya nggak ke gereja dulu di sini karena saya juga nggak bisa ya beribadah dengan takut aja di jalan gitu. Puji Tuhan saudaraku, setelah saya bersama dengan Susan, dengan Nur, yang berkata pada saya, "Ci, udah di tempat ini aja yang dekat," ke saya gitu. Padahal saya kenal lama ya sama Ibu Yakobus, sama Bapak juga. Cuma saya belum pernah melangkahkan kaki di gereja ini saudaraku ya, karena suami saya melayani di Bandung. Puji Tuhan saudaraku ya, saya mulai beribadah di tempat ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Walaupun jemaatnya hanya sedikit, tapi saya dekat dengan Ibu Gembala, dengan Bapak, bisa ngobrol gitu saudaraku ya. Yang tadinya saya kalau beribadah di tempat jauh saudaraku, di PPL pernah, di Cimahi pernah, tidak sedekat seperti kita pada saat ini. Itu semua kemurahan Tuhan, itu semua jalan Tuhan supaya kita jangan jauh-jauh beribadah di tempat yang dekat juga. Mujizat Tuhan masih ada ya saudaraku ya. Kita merasakan firman Tuhan di mana-mana juga sama, tapi yang berkualitas jarang ya saudaraku ya. Dan kita juga harus lebih dekat lagi kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menjalankan semua perintah-perintah dari Tuhan. Memang kalau kekuatan kita tidak mampu, tidak bisa, tapi kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong pada kita. Puji Tuhan saudaraku ya, selama saya di sini Tuhan peliharakan. Saya tidak pernah kekurangan, saya tidak pernah merasa kesepian karena teman-teman saya ini saudaraku ya suka datang rumah ngobrol. Walaupun nggak datang kita bisa teleponan ya, biasa WA.
itu semua lebih dari saudara sekandung ya saudaraku, karena kita semua ini adalah saudara seiman, lebih dari saudara sekandung. Puji Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua di awal tahun ini. Kita boleh mendapatkan firman Tuhan yang begitu indah. Setiap pagi, saudaraku ya, saya kirimin sama Bapak Gembala firman Tuhan, renungan-renungan, itu semua adalah bekal buat hidup kita. Puji Tuhan, sekian kesaksian saya karena begitu besar kasih Allah, sehingga kita ini selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Ya, makasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengar 2 kesaksian bagaimana Tuhan melakukan keajaiban sesuai kebutuhan kita. Amin. Tibalah waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita bagi berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu. Ya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Tibalah waktunya bagi kami mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, obat bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, sanggup membukakan pintu-pintu, palang-palang pintu yang tertutup menjadi terbuka. Karena firman-Mu ya dan amin, kami pun percaya. Kami mendengar, kami percaya, mujizat akan kami alami sesuai kebutuhan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang baru, selamat datang, selamat mengikuti ibadah ini. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah, dan bagi yang mengikuti secara langsung dan tunda juga kami ucapkan selamat berbakti. Puji Tuhan,
Tiba waktunya kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, temanya adalah semoga Allah memelihara roh, jiwa, tubuh kita dengan sempurna. Terpelihara roh, jiwa, dan tubuh secara sempurna. Terutama menjelang kedatangan Tuhan. Kita ini sedang menanti kedatangan Tuhan. Kita hidup pada akhir segala zaman. Jadi pada zaman kita inilah kita akan melihat Yesus akan datang kembali. Amin. Ini sebenarnya sudah diberi perpanjangan waktu sama Tuhan. Ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, silakan dibaca. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ini manusia ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ya, kalau pohon tentu tidak punya jiwa, tidak punya roh. Kalau hewan mah ada jiwanya, ada tubuh. Nah, ya kalau ini nggak ada jiwanya, ini nggak ada rohnya. Itulah kelebihan manusia. Sebab manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, gambar dan rupa Allah itu maksudnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Jadi Kristen itu Allahnya kita kenal Holy Trinity. The Holy Trinity, Allah Tritunggal. 3 tapi 1. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu Tuhan kita, maka kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selalu dibagi 3. Selalu dibagi 3. Ya, sorga pun disebut 3 tingkatannya. Paulus berkata, aku terangkat ke tingkat 3 di sorga. Kepirdaus. Amin. Bahtranu juga 3 tingkat. Ya, bawah, tengah, atas. Bumi juga dulu dibagi 3. Bumi, Eden, dan Taman Eden. Betul kan? Nah, 3. Tapi 1. Allahnya Abraham. Allahnya Ishak. Allahnya Yakub. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya, sedikit demi sedikit mengerti. Amin. Nah, nanti berkat itu datang sesuai dengan kemampuan kita memikul, menanggung. Sesuai dengan kemampuan kita memikul. Pada bayi kalau dikasih dia pikulan 2 kilo juga kan bisa dia. Dia kan masih diasuh, ya. Nah, diasuh nanti mulai ada kasih pikulan beban, ya. Begitu juga berkat Tuhan itu, ya, sesuai dengan kemampuan kita memikul. Kalau saudara dikasih penghasilan CM sebulan, datang nggak ke sini kebaktian? Hah? Jangan-jangan nanti kerjanya hanya tempat wisata, cari sebentar tempat wisata. Ya. Jadi Tuhan memberi berkat sesuai kemampuan kita. Yang perlu mas selamat. Yang perlu apa? Selamat masuk surga. Ya, sedikit atau banyak disyukurin. Orang yang menerima sedikit tidak kekurangan, yang banyak juga tidak kelebihan. Coba tanya orang kaya, sudah lebih nggak uangnya? Masih kurang. Masih
kurang. Ya, tidak ada kata cukup. Makanya disebut Silinta berkata, ya, punya 2 anak tidak cukup untukku dan untuk semua untuk dia. Ya, semua untuk dia. Tapi kita ini manusia beda, diciptakan oleh Tuhan, ya. Ada roh kita juga harus hidup, ya. Nah, tubuh kita harus hidup, ya. Lewat kita beribadah, kita rohani kita makan. Maka jadi sekarang rohani kita sedang makan. Ibadah ini makanan rohani. Ketika kita makan roti, minum air, makanan tubuh. Puji Tuhan, ya. Jadi Tuhan akan memelihara kita, roh, jiwa dan tubuh kita dengan sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Dengan ini hilangkan segala rasa takut. Hilangkan rasa khawatir. Ya, karena hidup kita dalam tangan Tuhan. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang memegang tangan kita, tidak ada seorang bisa mengganggu, mengusik. Tidak boleh ada orang mengusik. Siapapun tidak boleh mengusik. Siapa mengusik kamu, mengusik mataku, kata Tuhan. Karena kita ini biji mata Tuhan. Ya, ini biji mata. Karena bola mata punya, ya. Makanya ini mata ini perlindungannya Tuhan kasih rangkap. Ya, ada alis. Ada apa? Alis. Betul kan? Ada bulu mata. Kalau datang hujan atau keringat, dibelokkan sama dia begini. Syuk. Dibelokkan. Coba nggak ada saudara. Wah, pedih. Pedih. Kemudian ada namanya kelopak, langsung bereaksi dia. Ya, bereaksi dia. Nah, itu mata saudaraku dijaga, ya. Jadi peliharalah aku seperti biji matamu. Amin. Jadi kita ini biji mata Tuhan, jangan diganggu, jangan diusik. Apalagi orang beribadah, jangan ganggu, jangan usik. Amin. Hancur hidupmu nanti. Pasti hancur. Tapi dukung, setiap ibadah dukung. Amin. Nah, didukung. Karena orang yang mendukung dalam ibadah itu berarti mendukung kebenaran. Amin. Mendukung kebenaran, mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, walaupun hanya sedikit tenaga kita, katakanlah mengatur kursi hanya ngarapi-rapi, dapat upah. Dapat apa? Upah. Tapi biar saudara kerja di sana sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, tapi tidak untuk Tuhan. Itu semua sia-sia. Hanya di dalam Tuhan, tidak sia-sia hidup kita, pekerjaan kita. Makanya selalu disebut, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih lelahmu dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau manusia mungkin tidak memperhitungkan. Ya, kalau saya ingat dulu tahun 77 lah saya menyeberang ke Pulau Jawa ini. Ya, saya dulu ibadah di Jalan Jakarta dulu. Ya, ada di situ gereja Pentakosta. Saya dulu dari gereja Pentakosta. Ya, bapak saya itu ya aktivis gereja. Dan selalu dinasihatkan anak tidak boleh tidak beribadah, tidak boleh terlambat. Tidak boleh tidak beribadah, tidak boleh terlambat. Padahal jaraknya gereja dengan rumah itu jauh. Paling sedikit 4 kilo. Paling sedikit 4 kilo. Turun, nyebrang sungai, balik juga begitu. Ya, kalau orang dari sana, dari timur enak sudah, kami dari sini. Jadi selalu mau ke gereja menghadap matahari. Pulang gereja menghadap matahari yang dari sana, saudaraku. Pas mau ke gereja membelakangi matahari. Mau pulang juga mereka membelakangi
matahari. Aduh, orang di sini mah pencobanya mau berangkat menghadap matahari, pulang juga menghadap matahari. Matahari juga bisa jadi cobaan, saudara. Iya kan? Kan disebut ya dalam Alkitab ya. Iya kan? Jadi cobaan harus disyukuri. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi hidup kita ini ya ada di dalam tangan Tuhan. Hidupku dalam tangan Tuhan. Ya, jadi kalau dalam tangan Tuhan tidak boleh orang mengganggu. Ya, jangan diganggu, jangan diusik. Amin. Dimanapun saudara berada, kalau hidupmu dalam tangan Tuhan tidak perlu takut. Ya, memang ibu-ibu ya, apalagi berjalan di waktu malam, berjalan sendiri, ya kan? Rasa takut selalu ada. Jangan-jangan nanti dia ada rasa takut. Ya. Tapi Tuhan itu begini, saudara. Ya. Jadi ada cerita jalan malam, pas angin datang, jadi suara seperti itu. Padahal daun-daunannya yang bertepuk tangan, daun-daun takut. Ya, padahal sebenarnya itu daun-daun, tapi karena sudah ada rasa takut, jadi dibayang-bayangin dengan rasa takut. Oh, jangan-jangan. Ya, Alkitab mengatakan dalam Alkitab itu banyak kata jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Sebab aku menyertai. Mari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 4 mulai. Yosua pasal pertama ayat 4 mulai. Perhatikan. Demikian firman Tuhan, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya, akan kuberikan kepadamu, kata Tuhan kepada Yosua. Terus seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. ya, baca sama-sama dulu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Berapa lama? Seumur hidup. Selama hidup. Tidak ada yang dapat bertahan. Ya, seumur hidup terus. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Itu namanya Immanuel. Allah beserta kita. Allah beserta kita. Sehingga kita dapat berkata, ya, Tuhan adalah penolongku. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nggak usah takut. Tidak usah takut. Beribadah pun Alkitab mengatakan beribadah dengan tidak rasa takut. Ya, kalau Tuhan menyuruh beribadah berarti Tuhan bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Amin. Tuhan bertanggung jawab. Jadi jangan takut. Mari Ibrani dulu ya. Boleh sedikit lagi baca dulu ya, boleh sedikit lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, itu janjinya kepada kita, Kanaan, negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Kepada kita sekarang janjinya adalah sorga. Amin. Sorga. Nggak perlu kita ke Kanaan sana ya. Janji Tuhan adalah negeri Kanaan sorgawi. Terus hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Enak ya kalau berhasil dan untung. Tapi kalau rugi dan rugi, aduh. Sudah rugilah. Ini berhasil dan beruntung. Ya. Successful. Berhasil. Ya, semua pengen berhasil. Berumah tangga berhasil. Amin. Berusaha berhasil. Bekerja berhasil. Semua berhasil. Kalau selama ditandai kegagalan, rombaklah. Sekarang mungkin kalau dulu mengandalkan kekuatan diri sendiri, sekarang mengandalkan Tuhan. Ya, terus perhatikan. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Iya, janji Tuhan adalah penyerta. Pergi kamu, kabarkan Injil ke segala makhluk. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Sampai kiamat. Sudah kiamat ini? Belum. Berarti tetap Tuhan menyertai. Mau tua, mau muda, Tuhan beserta kita. Ini janji Tuhan. Jadi waktu berjalan sendiri, tidur sendiri, tidak perlu takut. Jangan-jangan nanti ada orang yang Alkitab mengatakan orang itu dipatuk pun gak apa-apa. Dipatuk ular pun tidak apa-apa. Sudah pernah dipatuk ular? Mudah-mudahan enggak lah. Tapi walaupun dipatuk tidak apa-apa. Ya, satu kali Paulus berhenti di satu pulau. Ya, satu pulau karena cuaca dingin sekali, dingin. Dia hendak diadili di Roma. Ya, mau diadili di Roma, dia naik kapal. Ya, lalu singgah di satu pulau. Karena cuacanya dingin. Lalu mereka membuat api unggun. Memanaskan badan. Lalu dicarilah ranting-ranting ini. Ya. Waktu itu mereka sedang membakar ranting. Tiba-tiba muncul ular beludak. Ular apa? Beludak. Langsung di patuknya. Tangannya siapa? Paulus. Wah, orang berkata ini berarti pecah. Dia waktu itu menghadapi badai sepanjang kapal, sepanjang perjalanan sampai ke situ juga masih. Ini tidak mati dia kena badai, tapi sekarang mati dia dipatuk ular. Tapi waktu melihat Paulus tidak apa-apa, rupanya Paulus itu dewa di rupanya itu. Dianggap apa? Dewa. Dewa itu apa? Tuhan. Berarti Tuhan dia dipatuk ular tidak apa? Jadi jangan takut. Amin. Jangan takut. Alkitab mengatakan tidak ada yang membahayakan hidup. Ingat kata-katanya. Tidak ada yang membahayakan hidup. Kita ini tidak ada yang membahayakan. Termasuk corona tidak akan membahayakan hidup. Asal setia beribadah. Asal setia beribadah. Itu janji Tuhan. Tidak ada yang membahayakan hidupmu. Amin. Akan terpelihara sempurna sampai Tuhan datang. Ya, sampai Tuhan datang. Ingat, corona ini sudah dibuatkan dalam Alkitab. Sebelum Tuhan datang dulu demam, datang penyakit menular. Itulah yang disebut corona. COVID-19. COVID berapa? 19. Gak usah takut. Ya. Nah, karena sudah dibuatkan akan terjadi, sudah terjadi. Di mana ayatnya itu? Habakuk 3 ayat 5. Sebelum Tuhan datang kembali. Boleh dibaca, boleh. Ya, nggak apa-apa dibaca. Ya,
Habakuk 3 ayat 5. Ya. Habakuk 3 ayat yang kelima. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Baca sama-sama. Mendahului sebelum Tuhan datang, didahului dulu dengan penyakit apa? Sampar. Sampar itu artinya demam, panas di itu namanya corona. COVID. Awalnya dari Wuhan, Cina. Bulan Desember 2019, hanya hitungan bulan merembes ke seluruh dunia, langsung seluruh dunia, tidak ada terkecuali, dan sudah banyak korban, korban. Ya, memperingatkan manusia, Yesus akan datang segera. Amin. Yesus akan datang segera. Dia akan datang. Pertama, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Hakim yang adil. Seorang penjahat yang di kanan Tuhan Yesus. Kan 3 orang disalibkan, Yesus di tengah-tengah, 1 di kanan, 1 di kiri. Yang kiri berkata, dia mencela, kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan kami. Tapi yang di kanan berkata, engkau tidak tahu, kita menerima hukuman yang patut, tapi dia ini tidak berbuat dosa. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi Yesus akan datang sebagai raja. Tuhan berkata, hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Makanya jemaat ini disebut jemaat Firdaus. Amin. Supaya suasananya suasana apa? Firdaus. Ya. Jadi Yesus akan datang sebagai apa? Raja. Sebagai apa pertama? Hakim. Yang kedua sebagai raja. Ketiga sebagai mempelai. Sebagai apa? Mempelai. Pertama, menghakimi semua orang. Yang dihakimi itu perkataan kita, perbuatan kita, rencana hati kita. Pertama, yang dihakimi apa? Perbuatan, perkataan, isi hati. Isi hati siapa tahu, ya kan? Tapi Tuhan maha tahu. Makanya kita berkata, Tuhan sucikanlah hatiku, amin, supaya hati kita bersih, amin, bersih. Tadinya kotor, nanti jadi bersih. Ya, tadi sebagai apa? Hakim. Yang kedua, raja. Sebagai mempelai. Kalau Yesus datang sebagai mempelai, kita sebagai apa? Pengantin, mempelai perempuan. Ya masa ada berhias mempelai laki-laki dan sorangan? Ya, tidak ada mempelai perempuan. Pasti berdandan juga di sana dia. Ya, berdandan di tempat yang berbeda biasanya kan. Nanti baru dijemput. Mempelai datang. Wah, si perempuan sudah berdandan begitu. Udah pernah jadi mempelai kan? Berdandan kan? Berdandan. Ya kan begitu kan? Dandani begitu rupa. Ya. Nah, begitu juga kita ini berdandan. Amin. Sebab Yesus akan datang sebagai mempelai. Tengah malam terdengar suara, song-songlah, mempelai dah. Mari, Matius 25 ayat 6. Ya. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Kapan datangnya? Tengah malam, bukan waktu siang.
tengah malam. Tengah malam artinya puncak kegelapan, puncak dosa, puncak kejahatan, puncak semua namanya kejahatan, kegelapan, dosa manusia sedang memuncak. Tengah malam, saat itulah Tuhan akan datang. Amin. Amin. Tengah malam. Tapi bagi kita hari Tuhan itu penuh sukacita. Hari Tuhan bagi kita adalah hari kesukaan, bukan hari malapetaka, tapi hari sukacita. Ya, enak kalau jadi mempelainya Tuhan, enak nggak? Enak nggak? Ya, jadi mempelainya Tuhan, enak. Ya, bayangkan dia berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan rumah bagimu. Setelah aku nanti beres persiapkan rumah, aku akan datang. Kan begitu. Apakah istri yang menyiapkan rumah atau mempelai laki-laki biasanya? Hah? Mempelai laki-laki, mempelai. Makanya perempuan itu enak tuh jadi perempuan. Gak usah pikirin lah. Pasti mempelai laki-laki siapkan rumah. Enak, iya kan? Betul nggak? Ya, tinggal berdandan-dandan aja lah. Enak, betul, ya, enak, ya. Maka jadi mempelainya Tuhan itu enak, amin. Nah, jadi mempelainya Tuhan, enak. Ya, ada 5 gadis yang bijak, ada 5 yang bodoh. Yang bodoh bawa pelita tapi tidak punya minyak bersedia. Yang bijak dia bawa minyak, bawa reserve sedia. Sama-sama tidur. Yang bijak tertidur, yang bodoh juga tertidur. Tengah malam terdengarlah suara song-songlah. Mempelai laki-laki datang. Behold, behold, the bridegroom is coming. Mempelai laki-laki datang. Yesus akan datang sebagai mempelai. Amin. Nah, nanti dia bawa kita ke pestanya. Pesta mempelai. Ya. Alkitab mengatakan hal kerajaan Allah seumpama seorang raja yang menyediakan pesta untuk anak. Diundangnya orang dengan surat, biasanya surat undangan. Setelah hari H-nya, sudah hari H tiba, katakanlah hari H-nya itu tanggal berapa sekarang? 3 Januari 2021. Pas hari H, jamnya sudah tiba, diberitahu lagi kepada para datanglah. Cuman ada yang berdalih, yang satu saya baru beli ladang. Jadi saya harus melihatnya. Yang satu berkata, saya baru membeli 5 pasang lembu. Jadi saya harus mencoba. Satu berkata, saya baru kawin, jadi saya masih bulan madu, saya belum bisa datang. Berdalih. Banyak orang berdalih. Akhirnya raja itu berkata, pergilah kamu ke setiap lorong, setiap gang, persimpangan jalan. Panggillah di sana orang cacat, orang yang lumpuh, orang yang buta, apapun keadaannya, suruh masuk ke dalam. Sebab rumahku harus penuh, sebab hidangan sudah tersedia. Masuklah mereka, orang-orang yang cacat, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta. Mereka dikenyangkan. Amin. Dipuaskan. Jadi tidak ada satupun yang tidak Tuhan siapkan. Amin. Mari coba Matius 22, perhatikan. Ya. Boleh, 1 mulai. Matius 22 ayat yang pertama. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka.
Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya, semua telah tersedia. Amin. Jadi ketika kita datang beribadah, segalanya sudah tersedia. Amin. Segalanya sudah tersedia. Jadi hampir dapat dipastikan. Tergantung pada saudara. Masalah saudara sudah diselesaikan. Amin. Asal percaya. Bisa ngerti? Asal percaya. Tuhan yang mengerjakan. Tugas kita hanya percaya. Jangan pikirkan jalannya bagaimana. Kalau saudara mikirkan jalannya, jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku. Tapi Alkitab mengatakan firman Allah itu laksana embun, laksana hujan. Dia membasahi bumi, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia lihat berubah semua. Begitulah firman yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Tidak kembali kepadaku, tapi dia berhasil akan apa yang kuutuskan kepadanya. Jadi tidak ada istilah gagal. Kita yang gagal percaya, gagal menyimpan firman Tuhan. Tapi selagi kita menyimpan firman Tuhan, kita percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Ingatlah firman Allah tidak mungkin gagal. Allah tidak kenal kegagalan. Firman Allah tidak kenal kegagalan. Manusia gagal karena tidak percaya. Asal percaya. Ya, mujizat masih ada. Ya, mujizat Allah itu terus berlangsung. Ya, coba Yesaya 55, perhatikan. Yesaya 55. Ya. Jadi firman Allah tidak mungkin apa? Gagal. Ya, ayatnya yang ke 9 mulai. Boleh ayat apa? Lebih enak? Ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jalan kita bukannya jalan Tuhan. Rencana kita beda dengan rencana Tuhan. Jadi jangan paksakan. Selalu kita berkata, kehendak mulai yang jadi. Nanti pasti yang terbaik. Selalu yang terbaik. Ya, terus. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, tidak ada titik temunya langit dengan bumi. Rencana kita dengan rencana Tuhan jauh sekali bedanya. Langit dengan bumi. Terus. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Iya, firman Tuhan bisa memberikan benih untuk ditabur, roti kepada yang mau makan. Ini nggak tahu nih, masih ada benihnya nggak nih? Sudah habis benihnya. Udah dimakan semua benihnya. Habis benih, tapi Tuhan akan berikan benih yang baru. Amin. Nah, kalau tidak ada roti, Tuhan berikan roti untuk dimakan. Terus perhatikan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan tidak pernah gagal, selalu berhasil. Laksana embun, laksana hujan, firman Tuhan selalu membawa hasil, membuat tumbuh, berbuah. Nanti kita juga bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah. Kalau sudah berbuah mulai bisa membagi-bagi. Amin. Amin. Membagi.
bagi. Tadinya menerima bagian, sekarang membagi. Amin. Ya, terus perhatikan. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Jadi ketika angin bertiup, daun-daun bertepuk. Amin. Amin. Jadi ketika angin bertiup, kadang-kadang nggak tepuk tangannya daun-daun itu. Sedang bertepuk tangan. Memuji siapa? Memuji Tuhan. Makanya kita tadi bertepuk tangan. Amin. Dulu di kampus saya ada bertepuk tangan, lucu orangnya. Dia kalau tepuk tangan. Terus orang bilang begini. Ada juga yang begini. Tiap orang beda gayanya ya. Ada lagi yang begini. Bersorak, bertepuk tangan. Ya, terus perhatikan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Iya. Ganti apa? Semak. Semak apa? Semak duri. Duri itu menusuk atau apa ya? Menusuk ya. Kalau ditusuk sama duri enak nggak? Ketusuk, kegores. Aduh, hidupku ini kegores, ketusuk. Kok tiap hari ketusuk? Tiap hari ketusuk sama duri. Ya, hari ini Tuhan mau hilangkan. Amin. Nah, duri yang menusuk. Terus apa lagi? Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Ya, kecubung ini rasanya pahit. Apa? Bagaimana rasanya kecubung? Rasanya kecubung bagaimana? Pahit. Kalau murad itu ada manis-manisnya. Pilih mana saudara, yang pahit atau yang manis? Hah? Hidupku kok pahit terus. Hidup kok pahit. Kapan manis hidup saya? Ya, diganti pohon apa tadi? Terus diganti dengan apa? Murad. Terus sudah itu? Yang barusan? Ya, coba baca lagi. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Jadi duri yang menusuk tidak ada lagi. Amin. Diganti dengan pohon sanobar. Terus? Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Ya, pohon apa? Murad. Ya, jadi kalau sanobar ini biasanya dipakai buat alat-alat musik. Alat musik biasanya dipakai untuk bernyanyi, iya kan? Nanti pulang dari sini penuh nyanyian ya. Amin. Nyanyian buat Tuhan. Jangan nyanyian dunia aja, ya. Nyanyian sorga. Ya, terus. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Iya, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Bagaimana tadi kecubung rasanya? Pahit. Murad manis. Hidup yang pahit jadi manis. Aduh, saya pahit terus hidup saya. Ya sudah lama kok pahit rasanya. Dalam duda pahit. Aduh, kok pahit hidup saya. Ya, bisa berubah. Ya, firman Allah, laksana hujan, laksana embun turun dari langit, tidak kembali begitu saja, tapi akan berhasil apa yang kuutuskan, kusuruhkan. Hari ini firman Allah mengubah yang pahit jadi manis, dan masih banyak lagi janji Tuhan bagi kita. Pokoknya firman Allah tidak mungkin gagal. Asal percaya, jadilah
menurut iman. Roh Kudus menolong kita, kita mau datang pada Tuhan. Jujurlah dan percayalah. Jujurlah dan percaya. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan. Bersandar sepenuhnya pada janji pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti Engkau alami. Sekali lagi. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan. Amin. Bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti Engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawamu di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda. Akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya. Singkat saja, kur kita tundukkan kepala, tundukkan kepala. Haleluya. Oh, haleluya. Benar Tuhan, kami tak berdaya. Mari kita lemah tak berdaya. Covid ini dahsyat, telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, termasuk ekonomi, rohani, politik, lumpuh dia. Tak ada yang bisa bertahan menghadapi. Hanya orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan bisa bertahan, bisa bangkit kembali, bisa menang, bisa melewati segala bentuk cobaan apapun.
Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada. Dia ada, Dia melihat setiap hati kita dan pergumulan kita, tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari, adakah engkau membutuhkan uluran tangannya? Segala sesuatu sudah tersedia. Dia sediakan bagimu hari ini. Jangan ragu, jangan bimbang. Mari, yang ada kebutuhannya, bangkitlah saudara. Angkat tangan kananmu, nyanyikan lembut. Haleluya. 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 Saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu. Kau yang tak berdaya, jujurlah percaya. Membawa mujizat, membawa mujizat. Inilah kami Tuhan, mengangkat hati dan tangan kami padamu. Kami tak berdaya, lemah, tapi Allah kami besar, jauh lebih besar dari alam semesta, jauh lebih besar dari kuasa apapun, baik yang di bumi dan di bawah bumi, bahkan di atas bumi. Kuasamu melebihi segala-galanya, dan Engkau ada di tengah-tengah kami sebagai penolong bagi kami. Sangat terbukti, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tolonglah setiap anak-anak-Mu yang lemah, kuatkan, bukakan jalannya menghadapi jalan buntu Tuhan. Mereka yang menghadapi banyak persoalan yang melilit mereka hari ini, Tuhan uraikan. Tuhan kiranya menyelesaikan satu persatu. Hamba-Mu berdoa sesuai kebutuhan mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan menjamah Engkau, memberkati Engkau. Tuhan memberi padamu damai sejahteranya. Mujizat berlaku padamu sesuai kebutuhanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu dan kita jalankan persembahan. Aku diberkati sepanjang hidup. Bagi kita hari Selasa belum ada dulu doa, hari Rebo belum ada dulu pendalaman Alkitab, Sabtu belum ada ibadah remaja muda. Ya, kegiatan kita ya baru minggu sampai tanggal 10 Januari. Ya,
Ya. Sekolah minggu belum ada juga, ya, remaja juga belum. Nanti setelah tanggal 10 hari Minggu baru semua kegiatan ibadah doa, kegiatan ibadah umum, puasa dan ibadah remaja muda baru ada, ya. Jadi ibadah kita baru ada. Ya, tadi nomor HP saya, ya, ada, boleh ditulis. Setiap hari saya bikin renungan. Ya, renungan suara Firdaus yang saya buat sendiri. Ya, sudah nomor berapa sekarang? 850 kalau nggak salah ya. Ya, 850 ya. Nah, jadi tiap hari ya. Nah, itu termasuk sarapan pagi ya. Nah, firman Allah yang murni ya. Itu kita dapat lewat doa puasa ya. Kita ambil selalu ada 2 puasa untuk mendapatkan firman Tuhan. Ya. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan selamat tahun baru. Mohon maaf kalau ada kekurangan perkataan perbuatan baik saya, keluarga dalam bersikap, dalam berkata. Doakan kami supaya bisa lebih baik lagi ya, melayani saudara biji mata Tuhan. Ya, itu saya kira kita tutup dalam doa. Haleluya. Ya. Mungkin masih ada yang masih mengganjal hati kita. Mari, masih diberi kepada kita mengangkat tangan. Hamba berdoa buat mereka kembali biji matamu. Kalau masih ada yang teringat di hati kami yang perlu kami doakan. Ketika kami datang padamu membawa pergumulan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, membuat kami penuh sukacita, menjawab pergumulan kami, dan Tuhan selalu membuat indah pada waktumu Tuhan. Tidak ada yang gagal bagi Tuhan, tidak ada yang gagal orang yang percaya padamu. Kami percaya mujizat pasti terjadi pada kami, sesuai kebutuhan kami. Tuhan melakukan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau, tetangga kami kiri kanan buka belakang. Berkati CRT, CRW, lurah kami, Pak Camat kami juga, Bapak Bupati kami dengan wakilnya, Gubernur kami Jawa Barat Pak Ridwan Kamil dengan Pak UU, Bapak Presiden Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin, seluruh menteri, seluruh TNI Polri berkati, seluruh stakeholder negara Tuhan berkati. Biarlah bangsa ini damai, rukun, dan penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.